Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fi Yuliantika Pane, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi saya, yaitu pelajaran usul fikih kelas 5. Nah, kompetensi dasar dari hukum taklif dan macam-macamnya. Poin yang akan saya bahas, yang pertama, mengetahui pengertian dari hukum taklif, dan yang kedua, mengetahui macam-macam hukum taklif. Tujuan dari materi hukum taklif dan macam-macamnya ialah sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali bahwa mengetahui hukum taklif merupakan tujuan pokok mempelajari ilmu fikih dan usul fikih. Para ulama usul fikih menetapkan 5 hukum taklif. Yang pertama hukum wajib, yang kedua hukum sunnah, yang ketiga hukum haram, yang keempat hukum makruh, yang kelima hukum mubah. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum taklif. Hukum taklif menurut bahasa adalah hukum pemberian beban, sedangkan menurut istilah adalah perintah Allah yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Dinamakan hukum taklif karena perintah ini langsung mengenai perbuatan seorang mukallaf, tahu balik dan berakal sehat. Macam-macam hukum taklif. Yang pertama wajib. Wajib menurut jumhur ulama merupakan persamaan dari kata fardu, yaitu tuntutan yang bersifat mengikat, tegas, atau harus dikerjakan, dan apabila ditinggalkan maka pelakunya berdosa dan tercela. Sebagai contoh adalah perintah mengerjakan sholat 5 waktu dan menghormati kedua orang tua, hukumnya wajib. Yang kedua sunnah. Perbuatan yang termasuk kategori sunnah ini dibagi menjadi 2, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakannya, meskipun perbuatan tersebut bukan hal yang wajib. Sebagai contoh ialah sholat witir, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, setelah maghrib, dan setelah isya. Sunnah ghairu muakkad yaitu sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak secara rutin mengerjakannya. Sebagai contoh ialah sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum isya. Yang ketiga ialah haram atau larangan. Haram ialah perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk melakukannya dengan larangan yang tegas dan pasti akan dikenakan hukuman bila dilakukan. Ulama Hanafi membagi tuntutan yang menyebabkan penolakan perbuatan menjadi 2 bagian dengan memperhatikan cara penetapannya. Yang pertama, haram yang telah tetap secara pasti, yaitu haram yang berdasarkan nas-nas Al-Quran dan sunnah mutawatir serta ijma. Ini akibatnya adalah tahrim yang menurut mereka merupakan kebalikan dari fardu. Yang kedua ialah haram yang tetap secara dugaan kuat, yaitu haram yang dasarnya adalah khobar dan qiyas. Ini akibatnya adalah karoha tahrim, lawan dari kata wajib. Yang keempat, makruh. Makruh yaitu perbuatan yang syar'i menuntut kepada mukallaf atau orang yang baligh dan berakal sehat untuk meninggalkannya, tetapi tuntutannya tidak tegas atau tidak keras. Yang kelima, mubah. Mubah mengandung pengertian bahwa seseorang diberikan kebebasan memilih oleh syar'i antara mengerjakan atau meninggalkannya. Artinya, seorang mukallaf tidaklah dituntut untuk melakukannya dan tidak pula dituntut menjauhinya. Nah, slide selanjutnya ialah kuis tentang materi hukum taklif dan macam-macamnya. Tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya disebut A. Hukum halqi, B. Hukum taklif, C. Hukum karma, D. Manusiawi. Nah, jelas setelah kita mempelajari tentang hukum taklif dan macam-macamnya, di sini kita dapat menemukan jawabannya B. Hukum taklif. Nah, sekian dari penjelasan materi saya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.